Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Menjelang hari Lebaran dengan harga-harga bahan pokok yang semakin mahal, adakah itu membuat sukacita kita menjadi luntur? Adakah itu menjadikan damai sejahtera tidak kita miliki? Sejenak kita mau merenungkan bagaimana damai sejahtera Tuhan itu menguatkan hidup kita. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Pada saat ini kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami itu dapat memberikan dampak dalam kehidupan kami dalam segala situasi, dan kami tetap berada dalam ketenangan, sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kali ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, rasa kehilangan yang mendalam. Apakah itu kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi, kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, ataukah kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan kawan atau saudara, kehilangan masa depan? Dan itu sangat mendalam dalam kehidupan ini, akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Dan hal itu membutuhkan pendampingan yang tepat. Kesehatan di sini tidak hanya dipahami sebagai kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan mental, kesehatan secara sosial, kesehatan secara spiritual. Para murid pun mengalami gangguan kesehatan yang demikian. Sekalipun mereka juga sudah tahu, sudah mendengar kabar, bahkan sudah menyaksikan kubur yang kosong, bahwa Yesus bangkit. Namun secara sosial, para murid ini mengalami gangguan, dan juga secara psikologis dan juga secara mental. Tentu secara spiritual pun demikian, karena para murid mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga mereka mengurung diri dalam satu tempat atau satu ruang yang terkunci. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi pengurungan di satu tempat yang sama dengan posisi pintu terkunci menunjukkan bahwa mereka menarik diri dari hubungan sosial karena rasa takut yang mendalam. Secara psikologis mereka mengalami kelemahan, mereka mengalami kekhawatiran, dan secara mental mereka tidak percaya diri untuk menghadapi orang-orang di luar sana. Kesehatan secara fisik memang tidak dituliskan di sini, tetapi dengan rasa takut yang mendalam, bisa jadi para murid ini juga mengalami kekurangan dalam beristirahat, sehingga bisa jadi mereka pusing, mereka merasa lemah tubuhnya. Namun walaupun tidak dikatakan, tentu para murid ini juga ada yang mengalaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gangguan kesehatan di sini tentu tidak hanya berbicara secara fisik, tetapi secara keseluruhan. Dalam hal ini, para murid membutuhkan pendampingan, membutuhkan seseorang yang menguatkan,
yang memulihkan dan memberikan semangat, sehingga para murid itu dapat menemukan maknanya kembali di dalam kehidupannya dan dapat berguna bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Dalam kondisi yang seperti ini, dalam kenyataannya sebagaimana yang kita baca, Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Yesus hadir dan menyatakan dengan kata-kata yang begitu menyemangati, menggairahkan bagi mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kata-kata ini membuat mereka membuka mata, mereka dapat menegakkan kepala dan membuat mereka bersukacita. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para murid yang sedang mengalami ketakutan adalah untuk menguatkan iman mereka agar tidak jatuh, untuk mendampingi mereka yang sedang dalam keadaan lemah. Secara utuh, Tuhan Yesus ingin memulihkan kesehatan para murid, sehingga sukacita itu boleh mereka miliki. Dan dengan pemulihan itu, mereka dapat memiliki makna kehidupan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Mereka siap untuk diutus kembali menjadi saksi Tuhan. Tujuan kehadiran Yesus ini menjadi nyata setelah Yesus menyampaikan kata-kata yang menenteramkan, damai sejahtera bagi kamu, dan juga melalui tindakan Yesus yang menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid sebagai bukti bahwa yang berkata-kata adalah murid dan Tuhan mereka yang pernah bersama-sama dengan mereka dan juga yang akan selalu bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya kehadiran Yesus menjadikan para murid bersukacita, dan ini membuktikan bahwa para murid telah kembali pulih secara mental dan juga secara sosial, demikian juga secara spiritual. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengutus mereka sebagaimana tertulis pada ayat yang ke-21 setelah Yesus menyampaikan kembali damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, ketika Tuhan Yesus mengutus, Yesus tidak membiarkan para murid pergi begitu saja, tetapi Yesus menyertainya dengan mengembusi Roh Kudus di ayat yang ke-22. Selain itu, dalam hembusan Roh Kudus, para murid diberikan kuasa yang dinyatakan pada ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Pada ayat yang ke-23 ini, kita harus memperhatikan karena kita saat ini juga adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mendapatkan kuasa, yang mendapatkan perintah untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan ayat ini karena ayat ini diberikan ada kaitannya dengan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa ayat 23 ketika digunakan itu berkaitan untuk kepentingan kabar baik, yaitu kabar yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang dapat memberikan keselamatan, memberikan dampak damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua adalah untuk kepentingan kasih yang harus diperjuangkan. Sehingga ayat 23 ini juga tidak bisa sembarangan dipakai. Kita harus berhati-hati. Tidak boleh menggunakan dosamu tetap ada sebagai sebuah candaan ataupun karena kemarahan. Karena hal itu memberikan bukti bahwa kita sudah menggunakan ayat 23 hanya untuk kepuasan dan kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, sebagai murid Kristus yang mendapatkan pengutusan untuk menjadi saksi Kristus, mari kita baca Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita refleksikan ayat ini sebagai bagian dari kehidupan kita, di mana damai sejahtera Allah itulah yang menguatkan kita untuk mengerjakan amanat agung yang Tuhan tugaskan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali akan tugas mulia ini untuk menjadi saksi Kristus. Kiranya kami terus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun satu dengan yang lain melalui komunitas kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.